Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas kembali materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah kewarganegaraan. Materi pertama, Pancasila dan kewarganegaraan. Poin pertama untuk Pancasila. Esensi nilai-nilai Pancasila terdiri dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia antara lain, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik sesuai yang tercantum pada pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan. Lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik. Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat pada umumnya. Poin kedua untuk kewarganegaraan. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Tujuan adanya pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya hanya untuk bertujuan membentuk warga negara yang baik. Di Indonesia ada beberapa jenis asas kewarganegaraan yang terkandung pada UU, antara lain asas ius sanguinis. Asas ini yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan negara tempat kelahiran. Asas ius soli. Asas ini merupakan asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Asas kewarganegaraan tunggal. Asas ini adalah yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang dianut dalam UU. Materi kedua yaitu identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara, sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu UUD 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas yang menjadi pandangan hidup. Politik identitas adalah nama untuk menjelaskan
situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas. Namun, dengan berlimpahnya keanekaragaman di Indonesia juga memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain perbedaan budaya, kekurang pahaman dan komunikasi antar budaya yang terbatas menjadi pemicu konflik dengan latar belakang keragaman etnis, agama, maupun ras. Dampak negatif terhadap masyarakat, terutama generasi muda yang mulai melepaskan budaya lokal karena menganggap kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang modern. Materi ketiga mengenai negara dan konstitusi. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan dengan negara konstitusional. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat, di mana konstitusi merupakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada UUD atau konstitusi, yang merupakan satu kesatuan utuh di mana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan dasar negara adalah Pancasila. Melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan Negara. UU 1945 menempati tempatan tertinggi menurut jenjang norma hukum. Undang-Undang Dasar 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Perubahan konstitusi menjadi satu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa. Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945. Materi keempat mengenai hubungan negara dengan warga negara. Warga negara mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Jadi, warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Unsur negara adalah rakyat, wilayah, dan pemerintah. Salah satu unsur negara yang paling penting adalah rakyat. Rakyat yang bertempat tinggal di wilayah negara suatu negara akan menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Hubungan itu lazim disebut dengan kewarganegaraan. Sebagai anggota dari negara, maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan antara warga dengan negara terwujud dalam identitas, partisipasi,
dan aneka bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu juga sebaliknya. Fungsi warga negara antara lain ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai kapasitas dan bidang masing-masing, menghormati hak asasi manusia atau HAM orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tunduk kepada peraturan dan batasan yang telah ditetapkan dengan undang-undang, menjaga persatuan dan kesatuan. Materi kelima mengenai demokrasi Indonesia. Kekuatan Indonesia dengan adanya demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut sejak pertama kali menyatakan kedaulatan sebagai sebuah bangsa. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi ke dalam 4 masa ditinjau dari sudut perkembangannya. Dimulai dari masa demokrasi konstitusional dengan sistem parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi Pancasila atau periode Soeharto, hingga pada masa reformasi. Tahapan perkembangan demokrasi di Indonesia menampilkan gerak perkembangan ke arah penyempurnaan demokrasi itu sendiri. Hal ini merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Pengalaman perkembangan menandakan gerak perbaikan dari masa ke masa menuju demokrasi sejati yang benar-benar mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ini menandakan bahwa bangsa Indonesia terus berupaya menemukan demokrasi yang benar-benar khas Indonesia sendiri. Demokrasi juga memiliki kelemahan. Memasuki periode reformasi, realitas politik menampilkan gambaran bahwa kontestasi atau rivalitas politik dalam perebutan kekuasaan mudah sekali memecah masyarakat Indonesia ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Kenyataan ini mengancam keutuhan Indonesia sebagai satu bangsa. Peristiwa perdebatan UU Pilkada dari pilkada langsung ke tidak langsung karena pengaruh kontestasi atau rivalitas politik Pilpres 2014 merupakan contoh nyata betapa tak berdayanya sistem politik kita menghadapi kepentingan tertentu. Perkembangan demokrasi yang dinilai sebagai gerak maju menuju kesempurnaan ternyata dapat menjadi bumerang bagi kita. Peluang melihat gerak perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa, bahwa Indonesia akan mencapai tahap ideal berdemokrasi. Dinamika yang terjadi dari waktu ke waktu akan terus mendewasakan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Yang perlu diusahakan ialah pendidikan karakter bangsa Indonesia atau sebuah revolusi mental besar-besaran, sebab sistem demokrasi yang baik dapat terwujud apabila manusia atau masyarakatnya juga baik. Kemudian tantangan yang dihadapi dengan adanya demokrasi. Tantangan terbesar demokrasi di Indonesia ialah rivalitas politik berlebihan yang mengatasnamakan sara ketika agama, suku, ras, kelompok dan golongan dijadikan dasar dari rivalitas menyembunyikan kepentingan yang sesungguhnya. Maka demokrasi yang sejati sulit untuk diwujudkan. Indonesia hari ini masih terkotak-kotak berdasarkan sara. Belum ada kesadaran umum sebagai suatu bangsa.
Hal ini nampak dari menjamurnya ormas mengatasnamakan agama tertentu yang justru mengganggu ketertiban umum. Materi keenam yaitu negara, hukum, dan HAM. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang bersifat fundamental, yaitu hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak ia lahir dengan harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga merupakan suatu keharusan tidak dapat diganggu-gugat, harus dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan, dan gangguan dari manusia lainnya. Karena hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia yang bersifat kodrat, yakni ia tidak bisa lepas dari dan dalam kehidupan manusia. Implementasi hak asasi manusia pada suatu negara selalu mengacu pada kerangka konstitusi dan pandangan hidup bernegara yang bersangkutan. Berbeda dengan kesan yang timbul selama ini yang memberikan gambaran bahwa hak asasi manusia diarahkan untuk negara dan pemerintah. Instrumen hak asasi manusia Persatuan Bangsa-Bangsa justru menegaskan bahwa perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di suatu negara merupakan kewajiban negara yang bersangkutan. Sebagai negara hukum, dasar penjabaran hak asasi manusia atau HAM, negara Indonesia mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perspektif Pancasila dan UUD 1945 terhadap hak asasi manusia harus dilakukan secara menyeluruh sebagai suatu sistem yang di dalamnya memuat ruang gerak kenegaraan yang bukan saja, tetapi memang harus. Materi berikutnya yaitu mengenai wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara dan tantangan yang dihadapi dalam perwujudannya seperti implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya UU Partai Politik dan UU Pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yakni menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa, keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri, dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Kedua, pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan, meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional, dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara.
tanpa adanya pengecualian. Terima kasih.